Daud di dalam kesaksian Alkitab memperoleh julukan a man after my own heart. Seorang yang hatinya dekat dengan Tuhan. Seorang yang memperoleh julukan yang dipanggil oleh Tuhan, my beloved. Seorang yang sangat dicintai. Seorang yang merupakan kekasih daripada Tuhan sendiri. Sekalipun Daud memperoleh begitu banyak penghargaan dan julukan yang luar biasa. Dia memperoleh kekuasaan yang luar biasa, tetapi Alkitab juga tidak menyembunyikan Daud memiliki begitu banyak kesalahan. Daud juga kemudian begitu banyak memiliki kelemahan. Di dalam Keluaran pasal yang ke-30, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12, Daud melupakan satu hal. Yaitu pada waktu dia melakukan sensus penduduk, ada peraturan yang mengharuskan Daud untuk menebus dan mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian dari setiap jiwa yang dia hitung. Nah, mengapa Tuhan memerintahkan supaya ada uang pendamaian pada waktu itu? Supaya tidak ada tulah di antara umat Tuhan. Ada satu hal yang sangat indah dengan kehidupan Daud. Sekalipun dia adalah orang yang melakukan begitu banyak kesalahan. Setiap kali dia melakukan kesalahan, dia tidak kemudian tinggal dalam kesalahannya dan dia menyesali dan meratapi hidupnya. Tetapi setiap kali dia melakukan kesalahan, maka Daud bangkit untuk mempelajari firman Tuhan. Maka kemudian Tuhan menghukum Daud dengan 3 hari. Penyakit sampar itu menghantam seluruh negeri. Maka Daud kemudian minta petunjuk daripada Tuhan. Maka kemudian Nabi Gad datang untuk memberikan tuntunan kepada Daud. Supaya Daud membangun sebuah mezbah buat Tuhan. Mezbah itu kita bangun dengan cara kita membangun perdamaian dan pendamaian. Mezbah tidak bisa dibangun dengan perpecahan. Mezbah tidak bisa dibangun, saudara, dengan perdebatan. Tetapi mezbah akan dibangun pada waktu kita membangun pendamaian dan perdamaian. Keluaran pasal 25 ayat yang ke-22 mencatat bahwa Allah yang Maha Kuasa, Dia akan hadir dan berbicara dengan umat Tuhan, yaitu Dia hadir di atas tutup daripada pendamaian. Dengan kata lain, di mana perdamaian itu ada, di mana perdamaian itu hadir, maka percayalah di situ Tuhan hadir. Pada waktu kita mau mengusahakan perdamaian, maka saudara akan melihat dan kita akan melihat Tuhan akan bekerja. Tuhan akan menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis yang ada di Indonesia. Bisa katakan amin? Yang kedua, apa yang terjadi pada waktu kita mengusahakan perdamaian? Nah, bagaimana kuasa kebangkitan itu bisa bekerja dalam kehidupan kita? Ibrani 13 ayat yang ke-20 mencatat, the God of peace itu adalah Allah yang membawa kembali Kristus dari antara orang mati dan yang membangkitkan gembala agung kita. Pada waktu kita mengusahakan perdamaian, pada waktu kita mau berdamai, kita kemudian membuka hati kita. Saya percaya tidak mudah. Pada waktu Yesus naik ke atas kayu salib, maka dia melihat tidak ada satupun daripada murid-muridnya yang membela dia pada waktu dia berada di pengadilan. Dan satu persatu mulai meninggalkan dia. Dan kemudian seolah-olah tidak mengenal dia. Ada orang-orang yang mengkhianati dia, orang yang dekat dengan dia. Dalam keadaan yang sangat susah. Maka dia menunjukkan dirinya sebagai Raja Damai. Dan sebelum Tuhan terangkat ke surga, Tuhan berkata, damaiku, damai sejahteraku, aku tinggalkan buat kamu.
Saudara, saya percaya kalau Tuhan sanggup mengampuni dan hidup dalam perdamaian, sekalipun dia kemudian dicerca, sekalipun dia menderita, maka damai yang sama yang ada dalam Tuhan itu ada dalam kita. Pada waktu damai itu, nah kita bangun dalam hidup ini, maka Anda akan melihat kuasa kebangkitan itu akan bekerja. Yakni satu kuasa di mana alam maut tidak akan bisa menguasai saudara. Penyakit sampar tidak akan bisa menguasai hidup saudara. Bisa katakan amin? Tuhan berfirman kepada orang-orang Lewi supaya para imam itu menjaga api yang ada di atas mezbah itu. Api tidak boleh dibiarkan sampai kemudian padam. Api harus dijaga supaya api itu jangan padam. Saudara, saya berdoa biarlah di tengah-tengah berkuasanya penyakit sampar atas seluruh dunia. Saya berdoa api tidak padam. Api dalam hidup saudara tidak menjadi padam. Nah, apakah arti api dalam Alkitab? Di dalam Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Maka cinta diibaratkan, dianalogikan seperti api. Dan nyala daripada api cinta sama dengan nyala api Tuhan. Anda boleh punya persembahan yang luar biasa. Anda boleh punya mimbar yang luar biasa. Tetapi kalau api itu tidak ada, percayalah maka semua yang Anda persembahkan, semua yang kita persembahkan akan berbau busuk. Tetapi jika kemudian di bawah daripada persembahan kita, itu ada api yang menyala-nyala, yang menjilat seluruh persembahan-persembahan kita yang ada di atasnya. Maka apa yang terjadi? Saudara, pada waktu binatang yang disembelih itu dijilat oleh api, maka ada bau yang harum, bau yang menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti pada waktu Nuh mempersembahkan korban kepada Tuhan, maka Tuhan mencium bau persembahan yang menyenangkan hatinya dan hati Tuhan itu berubah. Saudara, kita tidak bisa mempersembahkan dengan motif yang lain selain daripada kita mempersembahkan segala sesuatu berdasarkan hati yang mengasihi. Yakni kita mengasihi Tuhan dan kita juga mengasihi sesama. COVID-19 itu membawa kesedihan buat kita, membawa ketakutan buat kita. Tetapi COVID-19 juga membangkitkan pengharapan buat kita. Mengapa? Karena kita melihat bahwa empati yang selama beberapa waktu belakangan ini hilang daripada negeri kita, hilang daripada bangsa kita. Akibat daripada permainan-permainan politik yang ada. Maka pada waktu COVID-19 itu datang, saudara, rasa gotong royong dan kepedulian daripada masyarakat itu makin meningkat. Pada hari-hari terakhir, maka dunia akan diuji dengan satu elemen. Dunia tidak diuji lagi dengan air bah, tapi dunia akan diuji dengan api. Segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita usahakan, maka semuanya itu seakan diuji dengan api. Dan Tuhan memperkenalkan dirinya dalam bentuk api. Waktu Abraham membelah binatang menjadi dua, maka Alkitab mencatat Tuhan berjalan di tengah-tengah potongan daging itu sebagai perapian yang menyala-nyala. Tuhan memimpin orang Israel dalam bentuk tiang api dan tiang awan. Sehingga kalau Anda squeeze Alkitab dan Anda ingin mencari intisari daripada Alkitab, maka Alkitab hanya mengajarkan dua hal. Supaya saya dan kita semua hidup dalam kasih. Dan jangan biarkan api cinta itu padam dalam hidup ini. Apa yang kita mesti perhatikan dengan mezbah. Pada waktu Arona bertemu dengan Daud dan Arona tahu permasalahan yang dihadapi oleh Israel,
Maka Arauna berkata kepada Daud, aku akan menyerahkan apa yang kau perlukan untuk beribadah. Aku akan berikan kepadamu. Pengirikan ini aku akan berikan kepadamu gratis. Bahkan kalau engkau memerlukan kambing, domba, lembu, sapi untuk beribadah, maka aku juga akan berikan kepadamu. Maka Daud kemudian pada waktu mendengar Arauna menawarkan segala sesuatu untuk dia membangun mezbah, maka Daud berkata begini, I will not offer anything that cost me nothing. Saudara, Daud tidak mau mempersembahkan korban dengan tidak membayar apa-apa. Mezbah itu artinya adalah kita membawa korban yang disembelih. Korban, percayalah, itu tidak menyenangkan. Nah, hari-hari ini kita sedang merayakan, yaitu hari raya daripada buah sulung. Karena kalau kita melihat 7 hari raya yang ada, maka hari raya yang pertama dimulai dari Paskah. Dan kemudian setelah Paskah kita merayakan hari raya roti tidak beragi. Dan setelah kita merayakan hari raya roti tidak beragi, kita merayakan hari raya daripada buah sulung. Dan pada waktu hari di mana Israel merayakan hari raya Paskah, maka anak-anak sulung daripada orang Mesir itu semua dihantam habis oleh Tuhan. Ternak sulung orang Mesir juga dihantam habis oleh Tuhan. Dan pada waktu orang Israel keluar dari Mesir, maka Tuhan berpesan kepada mereka dalam Bilangan pasal 3 ayat 46 sampai 48. Bilangan pasal 3, 46, 48, Anda baca sendiri di rumah. Maka Tuhan berkata kepada Israel, karena pada waktu itu tidak ada seorang pun dari anak sulungmu yang menjadi korban, maka sekarang kamu harus menebus mereka. Bagi saya, kekayaan yang saya miliki itu adalah keluarga saya. Nah, oleh karena kekayaan saya adalah keluarga, maka saya akan menebus mereka seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Yakni kami akan kemudian membawa persembahan untuk kemudian menebus kehidupan mereka masing-masing sebagai pendamaian buat Tuhan. Nah, untuk Mother Teresa, saudara, yang menjadi kekayaan dia adalah hidup dia. Dan apa yang dilakukan oleh Mother Teresa, dia membaktikan hidupnya dan dia memberikan hidupnya, dia mempersembahkan hidupnya, dia taruh di atas mezbah Tuhan. Untuk Leonardo da Vinci, maka saya percaya kekayaannya itu bukan emas atau perak, tapi kekayaannya itu adalah, saudara, lukisan-lukisan yang dia miliki, gagasan-gagasan yang dia miliki. Karena itu adalah kekayaan yang dia miliki, dia membawa persembahan itu kepada Tuhan. Bagi seorang pemazmur, maka doa, pujian dan penyembahan dipersembahkan oleh pemazmur karena itulah kekayaan yang dia miliki. Saudara, hari ini mari saya ingin mengajak kita bersama-sama. Yang pertama, kita membangun mezbah, yaitu kita mulai mengusahakan perdamaian satu dengan yang lain. Kalau ada hal-hal yang membuat kita kemudian, saudara, menjadi disunity, maka pada hari-hari ini kita berdoa, biarlah damai yang ada pada Kristus itu bekerja dalam kita. Sehingga kita bisa kemudian membangun perdamaian dan kita menggelar karpet merah untuk Tuhan itu hadir. Dan saya percaya pada waktu Tuhan hadir dan Tuhan melihat badai COVID-19 itu mulai melanda Indonesia, maka kita berdoa biarlah Tuhan hadir, Tuhan menghardik COVID-19 ini dan Tuhan berkata, diamlah dan tenanglah. Saya percaya kalau Tuhan hadir, maka semuanya ini akan berlalu. Dan kemudian saudara, kita mulai membangun api cinta kita. Goncangan boleh datang, tapi jangan biarkan api cinta kita itu menjadi padam.